Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi Education Talk kali ini. Dan hari ini saya bersama dengan orang inspiratif. Dan tentunya saat ini ada berita hangat yang dibawa di meja podcast ini. Apalagi kalau bukan baru saja Universitas Bosowa mengukuhkan 2 guru besar, yaitu dalam bidang ilmu administrasi negara dan dalam bidang ilmu pendidikan. Dan saat ini saya Ririn Mulkhairi sebagai host hari ini telah bersama dengan salah satu guru besar yang baru saja dikukuhkan, yaitu Profesor Dr. Agustinus Djarak Patendean, yang baru saja dikukuhkan menjadi salah satu guru besar dalam ilmu pendidikan. Assalamualaikum Prof, selamat siang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Prof? Kabar baik. Alhamdulillah. Apakah saat ini sudah baru-baru ngajar ya Prof? Iya, baru-baru mengajar setelah baru ke sini. Wah, Masya Allah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Prof di meja podcast kali ini. Karena kita akan berbincang-bincang terkait dengan pengalaman Prof hingga hari ini bisa mendapatkan gelar akademik tertinggi dalam bidang ilmu pendidikan ya Prof? Iya. Betul sekali. Dan saat ini kita lihat dan di meja ada beberapa buku yang sudah dihasilkan dari Profesor Agustinus Djarak Patendean. Dan berdasar dari sini bisa dihasilkan karya-karya besar lainnya. Apalagi saya lihat Prof mengangkat tentang pada saat dilantik jadi guru besar tentang apa tuh Prof? Iya, mengangkat tentang miskonsepsi mahasiswa pasca sarjana UNM pada waktu itu pada tahun 2017. Dan sampai hari ini mengantarkan Prof untuk menduduki gelar profesor ya Prof? Iya tuh. Betul sekali. Dan boleh diceritakan prosesnya Prof dari sebelum menduduki sebagai guru besar hingga hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini untuk menyampaikan semacam pesan dan kesan pada saat ini kepada Universitas Bosowa. Pada waktu saya melangsungkan lamaran untuk jadi dosen tetap di Universitas Bosowa pada bulan September 2019, dan pada saat itu diterima oleh WR2 pada waktu itu. Kemudian pada bulan November pada tahun 2019 dilaksanakan tes tertulis. Baik. Kemudian dalam waktu 1 tahun juga pada bulan November 2020 dilaksanakan wawancara. Setelah laksanakan wawancara pada tahun 2020, kemudian nanti SK-nya keluar pada tanggal 7 bulan 7 2021. Jadi prosesnya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya, sehingga Prof. SK itu keluar sebagai dosen tetap di Yayasan Universitas Bosowa. Nah, setelah keluar SK untuk dosen yayasan di Universitas Bosowa, maka saya mengurus mengenai tentang NIDK. Baik. Berdasarkan pengantar dari fakultas, kemudian dibawa ke LL Diksul 9, dan di situ diproses. Akhirnya setelah dikirim ke Dikti, maka keluarlah NIDK saya. Nah, setelah keluar NIDK saya, waktu itu disampaikan oleh Kepala LDIK waktu itu bahwa Anda sudah memungkinkan untuk diusulkan guru besarnya. Tapi pada waktu itu masih rektor yang lama, Profesor Dr. Insinyur Haji Saleh Palu, Engineering, mengatakan bahwa mungkin belum waktunya sekarang. Ya. Nah, sehingga setelah terpilih rektor yang baru, Bapak Profesor Dr. Insinyur Batara Surya ST MSc, pada waktu itu dia sosialisasikan program kerjanya di Fakultas Pendidikan. Setelah menyampaikan itu, salah satu yang terakhir disampaikan bahwa kita di Universitas Bosowa ini kekurangan guru besar. Baik. Ya. Berdasarkan informasi dari Pak Rektor itu 3 hari sesudah itu, saya menghadap kepada beliau untuk menanyakan
tentang guru besar itu, dan saya menyampaikan pada Pak Rektor itu, apakah itu Prof memungkinkan diusulkan yang NIDK? Dan pada saat itu juga Pak Rektor langsung mengatakan, kenapa tidak? Yang penting memenuhi persyaratan. Baik. Kemudian ditunjuklah Prof Yunus untuk melihat jurnal berfoto saya. Setelah saya perlihatkan pada Prof Yunus, maka Prof mengatakan, karya ilmiah Anda ini atau jurnal berfoto ini memungkinkan untuk diusulkan karena fokus Anda adalah Q2. Jadi Prof Yunus mengatakan, itu tidak ada masalah untuk diusulkan. Setelah informasi dari Prof Yunus, maka saya untuk minta tanda tangan dari Senat Universitas, dan disitulah saya melihat mengenai tentang personil yang ada di Universitas ini tidak memandang bulu antara satu dengan yang lain. Bayangkan saja keluar dari ruangan rapat, Baik. setelah diberikan oleh Satpam setelah diberikan langsung saja tanda tangan. Tidak pernah mengatakan bawa di ruangan saya. Wakil direktur pada waktu juga tidak disuruh masuk ke ruangannya, tapi langsung di tempat itu tanda tangan. Itu yang saya lihat bahwa di sini sebuah itu tidak melihat atau tidak memandang status daripada personel yang ada di sini. Itu yang saya rasakan bagaimana betul-betul universitas ini memperlihatkan tentang bagaimana perguruan tinggi yang akan unggul di tempat ini. Insya Allah. Setelah selesai prosesnya di universitas, maka saya bawa di LL Dikti. Hanya waktu itu karena kebetulan yang menangani adalah Pak Yan dengan Pak Faisal. Kemudian waktu itu Pak Yan keluar kota. Karena dia keluar kota, maka tidak segera diproses pada waktu itu. Nanti setelah kembali, terus saya telepon, dia mengatakan saya sudah ada. Setelah dia ada, maka diproseslah yang usulannya dibawa dari Universitas LL Dikti. Pada tanggal 15 November 2022, LL Dikti mengirim ke Dikti. LL Dikti oleh 9 mengirim ke Dikti pada tanggal 15 November. Kemudian pada tanggal itu juga tanggal 15 Desember, info dari LD ke-9 bahwa karya ilmiah Anda atau syarat utama sudah diterima oleh Dikti. Kecuali syarat tambahan. Syarat tambahan itu adalah pernah mendapatkan dana penelitian dari Dikti. Bisa juga menguji S3, bisa juga mengajar S3 atau review daripada jurnal. Pada tanggal 22 Desember, maka syarat tambahan itu dikirim ke Dikti. Kemudian menjelang waktu sekitar 2 bulan, pada tanggal 17 April, maka sudah ada informasi bahwa SK saya sudah keluar. Dan ternyata diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2023. Berarti prosesnya kurang lebih 3 bulan, sehingga SK itu sudah keluar. Karena November, Desember, Januari, Februari. Dan pada tanggal 1 Maret itu sudah diberlakukan SK itu. Nah, setelah keluar SK itu, maka menghadap kepada Pak Rektor waktu itu bahwa info saya dapatkan bahwa katanya SK saya sudah keluar. Padahal Pak Rektor sendiri yang menyampaikan atau menginformasikan kepada teman-teman di Fakultas Pendidikan bahwa SK saya sudah keluar. Karena teman-teman saya WA kepada saya bahwa SK Anda sudah keluar. Saya bilang, bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui sedangkan saya sendiri belum dapat info. Pada waktu itu saya telepon kepada LDK 9 kepada Pak Faisal bahwa betulkah SK saya sudah keluar karena ada WA dari teman. Dia bilang, betul SK Bapak sudah keluar. Kemudian pada tanggal 26 habis lebaran pada waktu itu, saya menghadap kepada Pak Rektor. Dan Pak Rektor mengatakan, kita akan adakan pengukuhan pada tanggal 30 Mei, rencana pada waktu itu. Tetapi setelah mencari tempat, 2 tempat kita ini ternyata sering dipakai untuk pernikahan. Baik. Sehingga nanti pada tanggal 24 ternyata di Lestari kosong.
Sehingga ditetapkan Pak Rektor bahwa tanggal 24 akan diadakan orasi ilmiah sekaligus untuk pengukuhan. Saya bersama dengan Prof. Deli. Jadi yang saya petik dari tempat ini bahwa kalau kita berusaha, kalau kita serahkan sepenuhnya kepada pencipta kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini, maka kita meyakini bahwa pasti Tuhan akan berikan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Berusaha di dalam dunia ini, terus kita serahkan kepada Tuhan, karena kita akan yakini bahwa kita sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya, kita meyakini bahwa pasti akan direspon dengan positif. Seperti yang saya alami ini, jarang orang mendapatkan hanya prosesnya 3 bulan sudah keluar SK. Ada yang bertahun-tahun. Ada yang sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, belum keluar SK-nya. Baik. Tapi ini yang saya syukuri bahwa saya punya proses hanya kurang lebih 3 bulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan sepenuhnya kepada pencipta kita, kita meyakini Tuhan akan berikan yang terbaik kepada kita. Amin. Mungkin itu yang saya sampaikan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat mengesankan dengan cerita Prof tadi tentang pengalaman-pengalamannya dan prosesnya menuju menduduki guru besar ini. Namun Prof, saya ingin tanyakan lagi satu hal. Kira-kira dari seluruh proses panjang yang dijalani hingga hari ini, bisakah Prof memberikan pesan dan kesan serta motivasi kepada orang-orang yang ada di luar sana, khususnya sesama sivitas akademika, untuk bisa mengejar gelar profesor ini dengan sungguh-sungguh karena prosesnya yang sangat panjang. Lalu kita bisa tangkap bahwa menguras energi tentunya. Boleh Prof dijelaskan secara singkat ya Prof. Ya. Terima kasih atas kesempatannya ini. Waktu saya masih aktif dulu di UNM, saya heran kenapa mahasiswa saya ini yang saya ajar dulu kenapa sudah bisa guru besar. Sedangkan saya ini golongan saya sudah 4C. Terus dia masih golongan 3D. Kenapa dia bisa guru besar? Nah, ternyata bahwa ada aturan baru dari Dikti. Bahwa bukan ditentukan oleh golongan yang tinggi, tetapi ditentukan oleh karya ilmiah kita. Baik. Ditentukan oleh jurnal bereputasi kita. Apalagi kalau sudah katakan Scopus. Kalau sudah Scopus Q1, iya Scopus Q1 atau Q2, nah itu sangat menunjang sekali. Karena itu harapan saya kepada teman-teman yang ada di universitas ini secara keseluruhan, marilah kita sama-sama untuk berusaha untuk membuat jurnal. Membuat jurnal secara bereputasi. Jika sudah Q1 dengan Q2, terus ditambah dengan kredit-kredit yang lain, maka kita berusaha untuk mengusulkan, mudah-mudahan tidak ada yang dapat menghalangi. Tapi yang saya katakan tadi, jika kita serahkan sepenuhnya kepada pencipta, Tuhan berikan yang terbaik. Yang penting bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat jurnal bereputasi ini, apalagi kalau berbicara tentang Scopus. Maka untuk pengusulan selanjutnya, apalagi untuk pengusulan guru besar, kita meyakini bahwa Tuhan pencipta kita akan memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Terima kasih. Semoga amin untuk segala doa-doa baik ya Prof. Dan saya garis bawahi tadi dari perkataan Prof, untuk kita yang saat ini mengejar predikat guru besar, untuk kiranya bisa fokus untuk menghasilkan jurnal-jurnal yang bereputasi ya Prof, dan memenuhi tentunya tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Itulah tadi sesi Education Talk kita bersama dengan Profesor Agustinus Djarak Patendean. Semoga ilmu-ilmu yang bisa dimanfaatkan lebih baik ke depannya Prof. Bisa menghasilkan karya yang lebih berkualitas lagi ke depannya Prof. Semoga bisa juga memberikan pengajaran dan pengabdian serta penelitian yang lebih baik lagi ke depannya Prof. Kami tunggu gebrakan penelitian selanjutnya Prof. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya dapat bergabung bersama kami di Education Talk. Saya Rini Mulkhairi bersama dengan Profesor Agustinus Djarak Patendean undur diri dari Education Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.